minute to better life. Perjalanan rohani harus terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang kekal. Jangan terpikat dan berhenti hanya pada dunia sementara saja, oke? Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema teman-teman. Hidup yang benar adalah berlari kepada memperoleh jadi panggilan surgawi dari Tuhan itu. Jadi teman-teman mesti sadar bahwa hidup yang benar adalah berlari, tidak berhenti, berlari kepada memperoleh panggilan surgawi dari Tuhan. Itu nanti ada di kitab Markus, terkait dengan kitab Markus pasal 13 ayat 3-12 dan juga terkait dengan kitab Filipi teman-teman, pasal 3 ayat 9-16. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman, maksudnya apa gitu. Banyak orang yang tidak mengenal, tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu menghendaki kita untuk bisa mencapai surga. Target utama Tuhan adalah surga gitu. Bagaimana kita bisa mencapai memperoleh satu kehidupan di dalam surga. Berarti bagaimana caranya memperoleh keselamatan akhirat teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang kita hidup teman-teman tidak mengenal, tidak mengerti apa sih tujuan yang Tuhan mau gitu.
Ya kalau kita tidak mendalami firman Tuhan ya memang akan seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya hidup itu dengan parameter ya keyakinan kita sendiri lagi, ya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri lagi gitu. Nah apabila kita menggunakan pikiran perasaan kehendak sendiri dari jiwa kita, akhirnya otomatis kita terpengaruh teman-teman, terpengaruh dengan yang ada di sekitaran kita. Majority dunia ini semua orang duniawi gitu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang kategorinya punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan secara tidak benar. Dalam arti kata sebenarnya orang yang berkeyakinan ini tidak percaya Tuhan dalam arti kata ya kalau percaya Tuhan ya harus melakukan firman Tuhan gitu, harus benar-benar taat melakukan firman Tuhan. Nah kendalanya apakah percaya itu benar melakukan firman Tuhan, sedangkan yang namanya mengenal Tuhan pun hanya sebatas di bibir saja. Mengenal berarti harus memang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi kalau percaya itu bukan tidak taat melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak dengan melakukan firman Tuhan, dengan tidak hidup dengan tidak mengenal mengerti firman Tuhan. Nah ini ya termasuk kategori orang-orang yang hanya berkeyakinan saja teman-teman. Nah orang yang berkeyakinan itu tidak ada beda gitu dengan orang-orang dunia pada umumnya. Cuman merasa lebih percaya diri aja bahwa dia punya keyakinan bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Padahal sama sekali dia tidak percaya Tuhan karena tidak melakukan firman Tuhan, tidak mengasihi Tuhan karena tidak melakukan firman Tuhan, dan juga tidak mengenal gitu, tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, bahwa Tuhan sebenarnya ya tercantum di dalam mau nggak mau harus mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu. Nah kalau sampai kita sudah ada kedalaman mengenal mengerti firman Tuhan, biasanya kita otomatis menghidupkan roh Tuhan. Nah waktu kita menghidupkan roh Tuhan, akhirnya terjadi kolaborasi antara mengenal firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Tuhan. Nah ini baru benar teman, hidupnya akan lebih benar. Nah ini saya coba ceritakan dulu di kitab Markus gitu, kita sharingkan dulu di kitab Markus pasal 13 teman-teman. Ayatnya coba kita mulai dari 3 sampai 12 teman-teman. Nah ini judulnya itu permulaan penderitaan teman. Jadi bukan hal yang mustahil apabila kita ingin masuk ke dalam perintah dan peraturan firman Tuhan. Ya memang diawali biasanya dengan penderitaan. Jadi bukan satu hal yang aneh gitu apabila kita menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Ketika Yesus di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya gitu. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang gitu. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru gitu. Jadi Yesus katakan seperti itu teman-teman. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi ikut Yesus, kalau Yesus itu diidentikan dengan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan gitu. Jadi ada konsekuensi begitu teman-teman. Begitu kita masuk ke dalam melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya ya akan menghadapi segitu. Bahkan mungkin di semua ya, baik di masyarakatnya mungkin bisa timbul cemooh ya, di dalam komunitas. Ada komunitas iman kita juga akan timbul begitu, di keluarga kita, bahkan dengan pasangan kita teman. Itu akan timbul penderitaan yang seperti itu. Nah itu malah tanda-tanda bahwa kita mengikuti Tuhan dengan cara benar gitu. Karena apa yang firman Tuhan katakan itu umumnya ya satu kebodohan dan satu hal yang irasional gitu bagi dunia teman. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kebodohan bagi dunia gitu. Agak kebalik karena targetnya juga beda teman-teman. Kalau ikut Tuhan itu kan bagaimana target utamanya hidup dengan mencapai keselamatan akhirat. Sedangkan kalau bicara dari sisi dunia adalah targetnya kesusahan duniawi gitu. Bagaimana mencari kesusahan duniawi. Jadi beda sekali teman-teman. Nah ini firman Tuhan diingatkan seperti itu. Jadi
ya akan alami kendala begitu. Kamu ini hati-hatilah gitu. Firman katakan gitu. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka-muka penguasa-penguasa raja-raja karena aku sebagai kesaksian mereka itu. Nah, ini kan jadi konyol teman. Waktu ikut firman Tuhan malah kita akan ketemu tuh katanya. Ya akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa, akan dipukul apa nih? Akan diserahkan kepada majelis agama gitu. Jadi ya memang kembali lagi melakukan firman Tuhan itu tidak cuma cukup bicara dari sisi agama aja teman-teman. Agama itu kan pengakuan dari semua orang supaya mudah gitu dikelompok-kelompokkannya. Tapi kalau bicara kita didasari agama itu tidak cuma cukup berhenti cuma bagaimana secara hukum, secara aturan ya kita sudah beragama. Tapi beragama yang benar itu adalah bagaimana melakukan firman Tuhan gitu. Aku rasa sama semua agama juga harus melakukan firman Tuhannya gitu. Tidak bisa berhenti cuman ya pokoknya saya udah beragama titik, ya tidak cukup gitu. Nah, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring, diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikatakan kepadamu pada saat itu juga gitu. Jadi kalau kita sampai menghadapi apa-apa waktu melakukan firman, kita nggak usah takut gitu, karena akan ada Tuhan. Sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus. Nah ini Tuhan memberikan Roh Tuhan di Nasrani memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai pelaku firman. Ya nanti Roh Kudus yang akan apa? Jadi mengatakan hal-hal yang penting itu, bukan kitanya gitu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi memang jadi akhirnya di zaman kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya jadi nggak keruan semua teman-teman. Bisa timbul banyak sekali kendala-kendala dalam kehidupan ini karena tidak punya dasar yang sama gitu, tidak punya dasar pengertian akan firman Tuhan yang sama gitu. Nah ini saya udah bacakan di kitab Markus pasal 13 ayat 3 sampai 12 teman-teman. Jadi intinya ya kalau kita melakukan firman Tuhan, kita berani melakukan firman Tuhan, ya kok ada konsekuensi, ya adalah permulaan dari penderitaan. Karena memang ya seperti halnya Yesus mati di kayu salib kan harus mikul salib gitu. Nah, mikul salib ini dalam hidup kita adalah penderitaan, teman. Penderitaan untuk saat yang kita alami zaman sekarang, bukan disalib di kayu salib. Di kayu salibnya itu ya kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dengan mengalami banyak penderitaan karena melakukan firman Tuhan. Nah itu salib kita gitu, kuknya kita, beban yang Tuhan beri bagi kita gitu. Ini sudah saya bacakan di kitab Markus 13 pasal 13 ayat 3 sampai 12 dan saya coba masuk ke dalam kitab Filipi teman-teman. Kitab Filipi coba teman-teman cari kitab Filipi pasal 3 teman-teman, ayatnya 9 sampai 16 teman-teman. Nah kalau di perikop totalnya 1 sampai 16 itu isinya judul perikopnya kebenaran sejati teman-teman. Ya firman Tuhan maksudnya itu kebenaran dari firman Tuhan. Ini saya potong aja dari ayat 9 mulainya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ini di ayat 9 ditekankan teman-teman bahwa kita itu tidak bisa cuman mengenal, mengerti akan firman Tuhan saja teman-teman. Tapi di sini disarankan agar kita juga harus menghidupkan Roh Tuhan teman-teman. Karena kalau firman yang tidak disertai dengan Roh Tuhan itu namanya kan logos teman-teman. Cuman kalimat tertulis aja gitu. Nah itu bisa berarti mati teman-teman. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan itu disertai dengan Roh Tuhan, ya akan menjadi rema gitu. Berarti akan menjadi hidup. Firman Tuhan itu bukan mati, tapi akan menjadi hidup gitu. Nah ini diingatkan bahwa ya kita harus bisa seperti itu teman-teman. Tidak bisa cuma cukup bagaimana kita mengenal mengerti firman Tuhan tanpa menghidupkan Roh Tuhan. Nanti takutnya firman Tuhannya dimengerti oleh pikiran, perasaan dan kehendak jiwa kita sendiri gitu. Akhirnya konyol,
tidak bisa sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah, jadi untuk menyatakan firman Tuhan itu sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya satunya adalah mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Firman di ayat 9 itu nyatakan seperti itu gitu. Yang kuhendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuh bahkan di sini kan soal kematian apa? Kematian daging. Kalau bicara kematiannya waktu Yesus disalib kan kematian memang tubuhnya dia mati. Kalau kita bukan kematian dalam arti kata nafsu-nafsu daging kita yang sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, bisa nggak kita menyalibkan diri untuk mematikan nafsu kedagingan kita gitu, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan daripada orang mati. Bukankah seolah-olah, jadi kalau di sini di ayat 11 sebenarnya orang mati itu, orang dunia itu secara firman Tuhan bisa dikategorikan mati gitu, karena tidak melakukan firman Tuhan, ya mati gitu. Nah, kita Tuhan nggak mau kita seperti itu, kita pengen hidup. Nah, hidup itu berarti melakukan firman Tuhan. Di ayat 11 maksudnya gitu, teman-teman. Dan untuk ayat 12 ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal-hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus gitu. Jadi ini kita kalau pengen hidup benar, ya kita harus begini, teman-teman. Bagaimana kita jangan beranggapan kita telah sempurna, telah berolehnya, kan tidak. Ikut Tuhan itu, ikut firman Tuhan itu tidak ada batasnya, teman-teman. Sampai kita meninggal pun ya tetap aja gitu, tetap mesti terus, masih kurang terus gitu. Tidak mungkin mencapai sempurna seperti Yesus atau seperti yang Tuhan Allah inginkan, pasti nggak mampu kita orang itu, teman. Tapi kalau kita tidak melakukan juga konyol gitu. Jadi kita harus nggak boleh berhenti, nggak boleh stuck, berhenti di udah berlabuh begini gitu, nggak bisa. Nah, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa saja yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku gitu. Jadi ya kita melihat terus ke hadapanku apa ya, firman Tuhan gitu. Ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan dari A, B, C, D terus sampai Z gitu. Sampai kita meninggal, Z itu ya tidak habis gitu. Firman Tuhannya tidak habis. Tapi kan kita udah maksimal gitu. Kita maksimal melakukan firman Tuhan gitu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini kan jadi kalau orang yang mau hidup benar sesuai rancangan kehendak Tuhan, kita hidup itu bukan cuma dengan target bagaimana mencapai kesenangan duniawi, tapi target kita dari keselamatan akhirat, yaitu memperoleh hadiah dan di surgawi, panggilan surgawi yang dari Tuhan gitu. Nah, itu yang target rancangan kehendak Tuhan itu seperti itu, teman. Beda sekali dengan target orang dunia. Target orang dunia adalah cuma berhenti cukup bagaimana mencapai kesuksesan duniawi gitu, yang sifatnya cuma 70-80 tahun, dan itu fana dan sementara gitu. Nah, sedangkan target Tuhan di keselamatan akhirat itu kan kekal, nggak berbatas gitu. Nah, Tuhan pengen seperti itu. Cuman untuk menentukan posisi kita di posisi keselamatan akhirat nanti, itu ditentukan dari posisi apa yang kita perbuat di dunia sementara ini gitu kan. Yang dikuatkan banyak orang yang nyantol gitu, keikat sama duniawi, hal duniawi, ya akhirnya tidak pernah mikir apa yang Tuhan inginkan, rancangkan bagi kita untuk keselamatan akhirat. Biasanya begitu, teman. Justru kita akan terikat dan berhenti itu karena ya hal-hal duniawi tadi gitu. Karena semua majority orang hidup di dunia itu seperti itu. Ya baik orang duniawi atau orang yang hanya berkeyakinan, maksudnya orang percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang salah gitu, kurang benar, ya pastinya lebih mayoritas, teman-teman. Nah, orang-orang yang bisa terus mengikuti berlari-lari kepada tujuan Tuhan itu, ya firman Tuhan katakan sedikit, teman. Nah, tinggal kita ada termasuk yang dalam sedikit itu atau tidak itu. Banyak diundang tapi sedikit yang dipilih, ya karena ya itu balik lagi gitu, karena gangguan kita waktu hidup dunia ini ya keterikatan, keterkaitan, keikat gitu, atau ya memang karena apa ya, karena memang merasa sudah enak gitu di dunia ini, udah keracunan oleh hal-hal duniawi, akhirnya berhenti, teman. Nah, ini akhirnya gagal gitu untuk masuk ke dalam hadiah, untuk mendapatkan hadiah surgawi dari Tuhan itu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu akan menjadi Allah juga kepadamu gitu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh gitu. Jadi ini di ayat 16-nya
ya firman Tuhan katakan ya kita jangan berhenti teman-teman. Kalau kita bicara mempelajari firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu tidak ada batasnya. Jadi harus jalan-jalan dan jalan gitu. Ini saya sudah bacakan di teman-teman di kitab Markus pasal 13 ayat 3:12 dan Filipi, kitab Filipi pasal 3 ayat 9-16 saya sudah bacakan, dan saya coba sharingkan apa yang terjadi teman-teman dengan hidup saya gitu. Sharing yang berkaitan dengan hidup saya teman-teman. Coba kita lihat draftnya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat di draft ya. Jadi kalau saya bacakan di draft saya, 7 tahun sejak alami mujizat Tuhan pada tahun 2000. Berarti saya mulai bertuhan-tuhan ria itu pada tahun 2000 teman. Pada saat itu saya sudah umurnya 47 tahun teman. Jadi udah 2000 berarti 40 tahun teman. Jadi udah apa ya? Udah kelewatan kali ya. Udah jauh dari masa kanak-kanak, dari saya nggak ngalamin bayi rohani dengan Tuhan, saya tidak mengalami kanak-kanak rohani bareng Tuhan, saya tidak mengalami remaja rohani dalam Tuhan, saya malah masuk kategorinya sudah remaja ke dewasa gitu, jadi udah terlambat teman. Itu tahun 2000 ya, berarti saya umur 40, dan saya terima Tuhan itu malah umur 47 teman, kan lebih konyol lagi gitu, baru terima Tuhan. Nah bersukarialah, berbahagialah, bersyukurlah gitu teman-teman yang sudah lebih terima Tuhan lebih duluan, meskipun yang disayangkan itu kalau sampai hanya percaya Tuhan yang tadi gitu, hanya percaya Tuhan, hanya mengenal Tuhan, hanya dengan pikiran dan perasaan kehendak sendiri aja tanpa melalui firman Tuhan dan tanpa menghidupkan roh. Nah ini yang lebih konyol dari saya mungkin, meskipun sudah terima Tuhan dari mulai lahir atau dari kanak-kanak atau dari bayi atau dari kanak-kanak atau dari remaja gitu. Nah ini yang mesti tidak boleh berhenti teman. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan itu tanpa bisa berhenti gitu. Nah, untuk saya pribadi itu 7 tahun sejak alami mujizat Tuhan pada tahun 2000, mulai terdorong untuk cari tahu dan kenal serta mengerti Tuhan lebih dalam, dan seperti salah satu mentor rohani yang sering saya dengar gitu. Saya banyak dengar salah satu mentor rohani itu. Jadi dia mengumpamakan gitu. Untuk hal-hal mencari Tuhan itu butuh keberanian teman-teman, butuh keberanian diri untuk belajar seperti orang berenang gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara ini cerita olahraga gitu ya. Jadi si mentor rohani mengumpamakan soal olahraga gitu. Jadi kalau kita bicara olahraga, satu-satunya olahraga yang aneh gitu, yang aneh bagi kebiasaan manusia itu ya dia berenang. Karena kita mesti bersatu dengan air gitu. Tapi kalau olahraga yang berbentuk lain gitu, yang tidak bicara terkait dengan renang, polo air atau apa yang kaitannya dengan air gitu. Nah ini beda karena ada di darat. Ya kita mau belajar misalnya olahraga lari, fitness, nge-gym, mau apa, misalnya baseball, softball gitu. Semua kan ada, sepak bola gitu, semua kan ada di darat teman-teman. Tapi kalau berenang atau sejenis olahraga yang dalam air, itu kan harus kita masuk ke dalam air teman. Nah ini jadi ada mentor rohani yang mengumpamakan dengan Tuhan. Kita kalau ingin kejebur melakukan firman Tuhan itu diibaratkan seperti itu. Bagaimana kita harus memberanikan diri terjun ke dalam air gitu. Kita menyatu dengan air. Kalau enggak bagaimana kita bisa berenang kalau kita tidak pernah masuk ke dalam air gitu. Nah ini diumpamakannya berenang teman. Jadi ya mungkin benar ya kalau belajar rohani itu seperti orang berenang, beda dengan orang-orang olahraga yang di darat gitu. Nah waktu kita masuk ke dalam seperti orang berenang itu, yang tidak dapat hindari masuk dan menyatu dalam air gitu. Tuhan adalah air kehidupan bagi kita semua. Nah ini kalau diumpamakan kalau kita olahraga itu berenang ya, karena untuk melakukan firman Tuhan itu ya seperti gitu. Tuhan adalah air bagi kehidupan kebenaran kita itu gitu. Jadi diumpamakannya gitu teman, dan rasanya mentor ini agak cocok gitu ya, karena memang dibandingkan dengan olahraga lain tidak ada gitu olahraga yang terkait dengan berenang itu ya pasti ketemunya dengan air. Dan banyak orang yang tidak berani teman-teman, jadi makanya nggak semua orang bisa berenang gitu. Tahun 2007 bersama dengan imam senior yang namanya kalau saya panggil Romo Sahid gitu, itu dari anggota Ordo Projo gitu, mendirikan komunitas teman. Jadi 2007 saya udah berdua gitu, saya dan Romo Sahid gitu, mendirikan komunitas
untuk komunitas yang tergerak untuk belajar mendalami firman Tuhan sekaligus belajar menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua gitu. Jadi pengertian saya sharing dengan Romo Said ini sudah 2 tahunan dari sejak tahun 2005 gitu. Akhirnya disiplin gitu, banyak sekali orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan dan banyak orang yang tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya gitu. Nah akhirnya tergerak berdua ya untuk membuat satu komunitas gitu. Nah hanya beberapa bulan sejak terima Tuhan. Jadi saya terima Tuhan itu sama dengan tahun 2007 juga gitu. Jadi nggak terlalu lama gitu terima Tuhan, malah beberapa bulannya terus langsung berpindah, maksudnya terima Tuhan berpindah dari iman yang lama saya masuk ke dalam percaya Tuhan gitu ya. Bagaimana saya mau menjadi pengikut Tuhan gitu. Nah maka terbentuk komunitas ini. Jadi hanya beberapa bulan sejak saya terima Tuhan ini komunitas ini terbentuk. Nah komunitas ini dikasih nama, kita berdua rembuk dengan Romo Said gitu. Akhirnya diusulkan namanya komunitas hikmat firman. Bagaimana istilahnya kita untuk mendapatkan hikmat dari firman tersebut. Nah firman tersebut ya pasti kaitannya dengan bagaimana kita mendalami pengertian akan firman Tuhan sekaligus bagaimana menghidupkan roh Tuhan ya di dalam hidup kita gitu. Nah berarti sudah berjalan si komunitas ini sampai hari ini tetap jadi masih berjalan dari 2007 sampai 2021 ya. Berarti sekarang sudah 14 tahun dan makin menjadi yang tadinya komunitas ini dianggapnya abal-abal, dianggap aliran sesat gitu. Sampai akhirnya ya jadi formal. Sekarang jadi masuk ke dalam aktivitas resminya, activity tempat ibadah, liturginya si ibadah itu gitu. Jadi udah formal, ada izin resminya gitu. Meskipun waktu awal-awal saya tidak Romo sempat juga sih dikategorikan seperti orang sesat gitu. Ini kok aneh membuat komunitas sendiri, padahal kita bicara kan tidak itu. Nah ini saya simpulkan bahwa memang kalau sudah keinginan roh Tuhan, roh kudus gitu, susah teman-teman. Untuk siapa yang bisa, kalau Tuhan udah buka nggak ada yang bisa nutup, yang udah nutup kalau Tuhan udah nutup nggak bisa buka. Ini sama nih yang saya alami dengan Romo itu, membuat komunitas hikmat nggak bisa ada yang bisa nutup gitu. Jadi baik sekupnya di kota Madia saya sampai ke level provinsi tidak bisa tutup, tidak bisa terbentuk, ya sampai akhirnya diresmikan gitu. Sampai ini hari, setiap hari ulang tahun dari komunitas ini dirayakan di tempat ibadah gitu, dan memang oleh imam-imam yang ngelola ibadah itu gitu. Jadi yang awalnya dianggap sesat akhirnya malah jadi formal gitu. Nah ini cuma saya duduk di situ sebagai pendiri dan ketua umum hanya 2 tahun benar. Karena Tuhan pengen nggak mau berhenti di situ gitu. Nah ini saya nanti cerita pembentukan komunitas hikmat ini adalah pembentukan komunitas hikmat firman ini adalah keberanian untuk belajar berenang gitu. Kalau diumpamakan si mentoran tadi, berenang rohani gitu, berenang secara rohani dalam air kehidupan bersama Tuhan gitu. Airnya bukan air biasa, tapi ini air kehidupan bersama Tuhan. Di mana datang kalau tadi firman katakan, di mana waktu kita menjeburkan diri gitu, timbul berbagai masalah teman-teman dan penderitaan, mulai dari masyarakat kita di sekitaran kita komplain dan dianggap aliran sesat, komunitas juga katakan ini aliran apa gitu, serta ya bahkan di dalam keluarga teman-teman, di keluarga saya karena saya keluarga besar, jadi saya mengalami hal yang kurang enak lah terhadap dari keluarga besar, dari keluarga kecil, dan yang paling kronis itu malah dengan kendalanya timbulnya dengan pasangan hidup kita gitu. Jadi teman-teman jangan kaget kalau waktu kita ingin menceburkan diri melakukan firman Tuhan, bukan mustahil pasangan hidup kita juga akan ribut. Jadi suami akan diributi istri akan dihidupi suami. Bukan karena jahat teman-teman, karena pasangan kita belum tentu imannya sama gitu dengan kita. Kedalaman pengertian akan firman Tuhannya juga belum tentu sama. Jadi perbedaan level iman dan perbedaan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan ini yang menyebabkan jadi ribut teman-teman. Bukan karena si suami istrinya jahat atau si istri suami jahat, bukan begitu, karena ya perbedaan itu gitu. Tapi satu saat kalau kita bertahan semoga pasangan itu akan bisa saling ngerti lagi dan blend jadi satu lagi gitu. Cuman intinya akan ngalamin gitu teman. Dan yang paling kerasa itu apabila sampai sudah timbul masalah dengan
pasangan gitu itu, karena kita udah nggak bisa lari gitu. Mau bagaimana kalau problemnya dengan keluarga kita, bahkan dengan anak-anak kita pun masih mending, masih bisa misah gitu. Kalau misalnya dengan orang tua kita masih bisa misah, dengan mertua kita masih bisa, dengan komunitas nggak lebih gampang lagi, dengan masyarakat masih bisa. Tapi kalau dengan pasangan teman udah susah gitu. Sedangkan firman Tuhan katakan kita nggak boleh cerai. Ya, bagaimana gitu ya? Berarti pasangan ini benar-benar alat asa kita, alat asa rohani kita yang paling vital ya ada di pasangan kita gitu. Kita harus berterima kasih dengan pasangan kita meskipun dalam bentuk-bentuk yang kadang-kadang penderitaan gitu. Tapi tanpa pasangan kita juga susah untuk mencapai level yang Tuhan kehendaki, benar-benar ada di level yang terdekat dengan Tuhan gitu. Ini susah. Rasanya harus lewat pasangan. Jadi ya teman-teman yang bermasalah dengan pasangan ya cobalah lebih menenangkan diri. Jangan-jangan ini memang apa ya, memang ujian cobaan yang memang teman mesti hadapi karena Tuhan pilih teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi ya cobalah kalau dari sisi rohani permasalahan itu ya jadi bukan permasalahan itu jadi apa jadi masalah, permasalahan itu bisa jadi berkat juga teman-teman, bukan cuma kutuk gitu. Jadi kalau kita makin dewasa rohani, permasalahan itu malah menjadi berkat apa? Berkat rohani. Berkat rohani apa? Ya kita hidup jadi berubah untuk makin dekat dengan Tuhan. Itu disebutnya berkat gitu. Tapi kalau orang yang belum dewasa rohani kan masa kayak gitu berkat gitu ya. Kalau orang yang belum dewasa rohani, parameter berkat itu adalah ya kesuksesan duniawi gitu, parameternya gitu. Tapi kalau sudah dewasa rohani, bukan kesuksesan duniawi, yang ditarget itu adalah keselamatan akhirat gitu. Nah, dengan bonus tambahan mendapatkan kesuksesan duniawi apabila memang Tuhan ingin pakai kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan ke sesama kita soal kebenaran firman Tuhan lagi gitu. Jadi ya akan berputar begitu teman-teman. Nah, perjalanan rohani tidak hanya berlabuh di komunitas hikmat firman saja teman-teman. Jadi kalau pengalaman saya nggak bisa cuma 2 tahun saya cuma di komunitas itu dan saya berhenti, tapi berlanjut teman-teman dengan Tuhan, pertemukan dengan mentor-mentor rohani dan teman-teman rohani yang baik Nasrani maupun yang bukan Nasrani gitu. Hal ini yang membentuk saya lebih apa ya, memiliki kelenturan rohani gitu dalam hal apa keimanan secara umum gitu. Ya saya dibentuknya begitu teman. Jadi awal-awal ketemu dengan Romo Said gitu ya, mungkin awal-awal itu dengan Ibu Maria dengan Pak Yakobus nyambungnya kan begitu tuh, yang bukan di kota saya gitu. Nah, tapi kalau di kota saya kan ada Romo Said. Tapi nggak berhenti teman. Setelah 2 tahun saya menjadi pendiri dan ketua umum komunitas hikmat firman tersebut, ya saya berlanjut lagi. Tuhan temukan saya dengan banyak sekali mentor-mentor rohani yang Nasrani, bahkan banyak teman-teman yang apa ya, yang bukan Nasrani gitu. Ya mungkin udah level kiai apa, saya banyak teman-teman yang seperti itu teman-teman. Bahkan yang apa ya, banyak teman-teman rohani yang bukan mentor rohani formal gitu, tapi ya ilmunya nggak beda teman-teman dengan mentor rohani yang senior itu gitu. Karena kehidupannya ada yang presiden direktur, ada yang direktur gitu. Jadi memang levelnya, tapi level rohaninya juga tinggi teman-teman. Nah saya banyak belajar dari situ teman-teman, dari mentor rohani, dari teman-teman rohani gitu. Dan bukan cuma Nasrani, tapi banyak gitu, dari banyak macam-macam iman gitu ya. Jadi ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Tao gitu. Jadi banyak sekali. Nah akhirnya saya jadi kebentuk teman-teman bahwa tujuannya sama sebenarnya gitu. Kalau kita benar-benar mengacu pada ujungnya kepada Tuhan Allah gitu, yang pencipta langit dan bumi, sama teman, nggak ada yang beda gitu. Cuman yang di tengah-tengah itu yang jadi bikin ribut kadang-kadang gitu. Nah ini yang mesti kalau kita mau ikut melakukan firman Tuhan, ini mesti total all out hanya sampai ujungnya teman-teman. Kalau sampai ke Tuhan Allah, rasanya jadi malah akur teman-teman. Malah jadi saya sekarang punya kelenturan yang lebih gitu, karena teman-teman yang membentuk saya kan dalam hal rohani tidak cuma dari sisi Nasrani aja gitu, dari non Nasrani juga gitu. Nah akhirnya timbulnya ya saya lebih fleksibel teman-teman, kelenturan untuk bisa masuk sana sini, karena dengan pengertian kalau kita ujungnya Tuhan Allah ya akur gitu, pasti akur, nggak mungkin ribut gitu. Nah kedalaman pengenalan dan pengertian firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan berujung pada pribadi kita langsung dengan Tuhan gitu, melalui roh Tuhan tadi, melalui Roh Kudus tadi gitu, dimana kita harus hidup dengan
berlari-lari untuk memperoleh panggilan surga dari Tuhan, ya, sesuai dengan yang tadi saya bacakan di kitab Markus dan Filipi tadi gitu. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita diundang itu di kitab seperti kitab Filipi tadi kan yang pasal 3 ayat itu, ya kuncinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita itu diundang untuk bisa masuk ke dalam menangkap kerajaan ini gitu ya, ini yang di ayat 14 kan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orang hidup tuh kuncinya ini teman-teman. Bagaimana kita hidup yang benar adalah berlari kepada memperoleh ya panggilan surgawi dari Tuhan. Apa sih? Ya keselamatan akhirat teman-teman. Jadi kita mesti uber ini, hidup ini kita harus uber ini intinya itu. Jadi nggak bisa hidup ini hanya terikat berhenti cuman di kesulitan duniawi. Nah itu konyol, itu kehidupan orang dunia gitu. Nah jangan sampai kita tidak mengaku sebagai orang dunia karena kita merasa meyakini bahwa kita ini percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi caranya yang kurang benar. Kenapa kurang benar? Karena tidak ada kedalaman pengertian Tuhan dan tidak ada roh Tuhan yang dihidupkan, sehingga bagaimana bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ya arti mengasihi Tuhan itu aja nama udah artinya melakukan firman Tuhan. Arti taat dengan Tuhan ya namanya ya harus melakukan firman Tuhan gitu. Jadi tidak bisa terhindar pengen nyebut sayang, kasih atau taat gitu. Tidak bisa terhindar dari ya bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah untuk melakukan firman Tuhan ya jelas teman-teman, awalnya harus mau gitu, mau mengenal firman Tuhan. Setelah mau mengenal baru mampu mengerti kan, harus mampu mengerti firman Tuhan. Dan setelah kita mengenal, mau mengenal dan mampu mengerti firman, ujungnya kita harus mampu melakukan teman-teman. Nah waktu kategorinya sudah mau, kalau mau itu adalah dari kita pribadi, ya kita mau atau tidak gitu. Karena itu Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita semua. Tapi kalau bicara mampu gitu, mampu itu harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Untuk mampu mengerti kita harus menghidupkan roh Tuhan, harus untuk mampu melakukan juga kita harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan kita tidak akan mampu, tidak akan mampu mengerti dan tidak akan mampu melakukan. Yaitu tadi kategorinya kelompok orang yang hanya berkeyakinan diri saja gitu ya. Dia merasa percaya Tuhan karena pikiran perasaan kehendak sendiri jiwa dia merasa mengenal Tuhan juga karena pikiran perasaan kehendak sendiri dari jiwa dia juga, bukan dari jiwa Tuhan. Nah kalau dari jiwa Tuhan ya harus mengenal mengerti firman Tuhan itu, dan harus ujungnya menghidupkan roh Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman arti hidup yang benar ini teman-teman pagi ini bisa tangkap maksud saya gitu. Jadi hidup ini tidak berhenti teman-teman, harus terus berjuang gitu, nggak ada berhentinya. Sampai kita meninggal pun tidak cukup untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan nanti dari pengalaman kita melakukan firman Tuhan, nggak usah nunggu sampai kita meninggal gitu. Nanti meninggal nggak bisa jadi kesaksian atau tidak mengajar orang. Nah Tuhan pengen selama kita hidup berjalannya waktu nggak apa-apa kita mentor rohani ajarkan meskipun bisa salah gitu. Yang kita bersaksi juga kita ajarkan, bukan kita ajar, kita beritakan, ceritakan kesaksian ke teman-teman meskipun bisa aja ada asumsi salah gitu. Ya memang ikut firman Tuhan itu selalu berubah kok, nggak ada satu pengertiannya tetap itu nggak ada gitu. Dengan firman Tuhan itu tergantung kedewasaan rohani kita. Semakin dewasa rohani ya kita akan berubah pengertiannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya teman-teman ya. Oke, see you, bye-bye.